Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Ainun Ramadhanini dengan NIM 6704202176. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Manajemen Human Capital, itu tentang analisis JDID PHK massal usai karyawan mendadak town hall. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang perusahaan dan tentang kasusnya. JDID PT Jingdong Indonesia pertama adalah perusahaan perdagangan elektronik di Indonesia. JDID menjadi perusahaan e-commerce yang paling populer dan terpercaya dengan terus-menerus berupaya menghadirkan layanan dan beraneka ragam produk kepada seluruh pengguna dan pelanggan di Indonesia. Pada hari Selasa 13 Desember 2022 lalu, badai pemutusan hubungan kerja atau PHK yang melanda startup di tanah air kini menerjang e-commerce JDID. Sebanyak 30% atau kisaran 200 karyawan dirumahkan. Kabar PHK massal JDID awalnya dihembuskan pada akun Twitter @e-commerce. Akun itu menyebarkan JDID melakukan PHK diumumkan saat town hall meeting. Kemudian para pegawai diminta untuk work from home pekan ini dan menunggu email pemberitahuan untuk kembali ke kantor pekan depan. Analisis pertama yang saya lakukan yaitu siapa saja pemain peran yang terlibat dalam kasus tersebut dan apa perannya. Pemain atau peran yang terlibat dalam kasus PHK JDID sendiri itu yang pertama ada Setya Yuda Indrawara, itu sebagai Head of Corporate Communication and Public Affairs JDID. Beliau merupakan orang yang membenarkan adanya PHK di JDID. Yang kedua yaitu ada 200-an karyawan yang terdampak PHK di JDID. Analisis yang kedua yaitu tentang apa isu masalah yang melatar belakangi JDID mem-PHK massal karyawannya. Yang melatar belakangi JDID PHK massal karyawannya sekitar 300% atau kisaran 200-an karyawan yang terdampak. Yang pertama yaitu keputusan PHK massal karyawan sebagai langkah adaptasi yang perlu diambil perusahaan untuk menjawab tantangan perubahan bisnis yang sungguh cepat belakangan ini. Latar belakang yang kedua yaitu keputusan PHK massal karyawan. Salah satu langkah yang diambil manajemen adalah untuk melakukan perampingan agar perusahaan dapat terus bergerak menyesuaikan dengan perubahan zaman. Lalu untuk analisis yang ketiga yaitu solusi alternatif yang bisa ditawarkan dari kasus JDID PHK massal karyawannya. Untuk analisis yang ketiga ini, saya memberikan solusi alternatif. Yang pertama yaitu memberikan dukungan kepada karyawan yang terdampak PHK. Lalu yang kedua, perusahaan dapat memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak, dan uang pisah. Untuk solusi yang ketiga, perusahaan dapat memberikan manfaat asuransi serta memberikan dukungan berupa talent promotion. Untuk yang solusi yang terakhir, perusahaan dapat memberikan uang kompensasi PHK. Lalu untuk analisis yang keempat yaitu tentang solusi terbaik serta alasan dan pertimbangan yang jelas dari kasus JDID PHK massal karyawannya. Untuk solusi atau analisis yang keempat yaitu bisa dilihat dari kasus JDID PHK massal karyawannya. Solusi terbaik yang bisa saya sampaikan yaitu dengan terus memberikan dukungan kepada karyawan yang terdampak, kemudian memberikan hak-hak lain yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Lalu seperti uang pesangon, uang penghargaan, masa kerja, uang pengganti hak, dan uang pisah. Peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang PP Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengatur
besar pesangon yang diterima karyawan yang diputus hubungan kerjanya atau di PHK. Dalam pasal itu berisi atau besaran pesangon diatur maksimal 9 kali upah. Lalu ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, perusahaan wajib memberikan uang kompensasi PHK kepada karyawannya. Mengapa demikian? Sebab pemutusan hubungan kerja bukanlah suatu hal yang diharapkan para pekerjanya. Untuk analisis yang terakhir itu tentang sebab permasalahan. Di sini saya akan menganalisis mendalam dari kasus JDID mem-PHK massal karyawannya. Untuk analisis yang terakhir ini, saya akan melakukan analisis mendalam dari kasus JDID PHK massal karyawannya yang dilakukan sepihak oleh perusahaan. PHK diumumkan saat town hall meeting, kemudian para pegawai diminta untuk work from home pekan ini dan menunggu email pemberitahuan untuk kembali ke kantor pekan depan. Tentu saja ini menjadi salah satu keputusan sebelah pihak oleh perusahaan kepada pekerjanya. Lalu, jika perusahaan melakukan PHK secara sebelah pihak atau sewenang-wenang, maka langkah yang dapat ditempuh adalah melaporkan tindakan perusahaan kepada instansi ketenagakerjaan pada pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten atau kota karena melakukan pengawasan ketenagakerjaan. Lalu selanjutnya penyelesaian PHK itu dilakukan melalui perundingan secara bipartit antara pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh. Jika perundingan bipartit itu tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian berlanjut melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Lalu perusahaan memiliki kewajiban untuk menjelaskan alasan PHK kerja serta kompensasi yang akan diterima oleh karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prosedur PHK harus berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan karyawan. Kasus PHK terjadi biasanya dimulai dari pihak perusahaan yang memutuskan sebelah pihak. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.